Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Aulia Maulana dengan NPM 2110631166006 dari Teknik Elektro B 2021. Di video ini saya akan mereview sedikit materi mengenai Pancasila dan juga melakukan wawancara kepada masyarakat mengenai aktualisasi nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila. Berdasarkan istilah, Pancasila terdiri dari dua kata, yakni panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Sehingga berarti Pancasila mempunyai arti 5 dasar. Pancasila juga dilahirkan pada tanggal 1 Juni. Sejarah Pancasila. Dari proses perumusannya, pada awalnya dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI oleh Jepang pada 29 April 1945. BPUPKI telah melakukan sidang sebanyak 2 kali dan membentuk panitia yang disebut dengan Panitia 9. Dengan anggota Panitia 9 sebagai berikut: Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Muhammad Yamin. Selain itu, terdapat panitia kerja yang dibagi menjadi 4, yaitu pertama, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno-Hatta. Yang kedua, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Profesor Mr. Dr. Supomo. Yang ketiga, ada panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan yang terakhir, ada panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokrosuyoso. Panitia tersebut menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, panitia perumus berhasil menyusun naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 22 Juni 1945. Rancangan tersebut dikenal dengan Piagam Jakarta yang terdiri dari 4 alinea
dan menjadi rumusan Pancasila sebagai dasar negara. B. Yang kedua, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar berhasil menyusun Rancangan Undang-Undang Indonesia pada 16 Juli 1945. Kemudian, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh Dokuritsu Junbi Linkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 9 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada 18 Agustus 1945, sidang PPKI digelar dan mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan alinea keempat dari pembukaan terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang ketiga, memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pancasila sebagai filsafat. Filsafat sendiri mempunyai istilah yang berasal dari kata falsafah dan filosofi. Kata filosofi tersusun dari kata philos yang berarti sahabat dan sophie yang berarti kebijaksanaan atau hikmat atau kearifan atau pengetahuan. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila meliputi bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologi, Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan untuk mengetahui hakikat dasar Pancasila, dasar hakikat Pancasila yakni manusia, dan subjek pendukung nilai-nilai pokok yang ada dalam Pancasila yakni manusia. Secara epistemologis, Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Secara aksiologi, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan satu kesatuan. Lalu, ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala tata tertib hukum Indonesia dan merupakan asas kerohanian Indonesia. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Lalu yang terakhir ada Pancasila sebagai ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan dan logos yang berarti ilmu. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengaruh motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sekian pemaparan materi dari saya. Yang selanjutnya akan ada video wawancara kepada masyarakat dan orang-orang sekitar mengenai nilai aktualisasi nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Aulia Maulana dari kelas Teknik Elektro B dengan NPM 2110631166006. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu mahasiswa Teknik Elektro dari angkatan 2019 untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila saya. Sebelumnya, boleh Akang perkenalkan nama Akang siapa? Perkenalkan, nama saya Marshal Yaulak Sulaiman dari Teknik Elektro angkatan 2019. Langsung aja. Apa yang Akang ketahui mengenai Pancasila? Yang saya ketahui, Pancasila ini sebagai landasan atau dasar negara Indonesia. Kenapa dia disebut sebagai landasan negara? Karena semua produk hukum atau sumber hukum yang ada
Indonesia ini berlandaskan Pancasila. Ya, baik. Pertanyaan kedua, seberapa penting sih Pancasila menurut Akang? Menurut saya Pancasila ini sangat penting gitu ya, karena di dalam nilai-nilai yang ada di Pancasila ini, dia ini membuat kita ini saling bertoleransi antar umat ataupun setiap masyarakat ini saling menghormati. Jadi di dalam Pancasila poin yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi itu setiap manusia atau setiap masyarakat ini, dia ini harus memiliki adab, walaupun dia beda suku, ras, agama, saling menghormati, seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, apa bentuk pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila di kehidupan Akang sebagai seorang mahasiswa? Untuk pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan saya sebagai mahasiswa di sini gitu ya. Saya ini mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila poin nomor 2 yang tadi saya sebutkan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ini sebagai manusia atau sebagai mahasiswa, kita ini harus mempunyai adab gitu, entah itu terhadap yang lebih tua ataupun terhadap sesama maupun adik tingkat kita gitu ya. Lalu yang ada di poin nomor 4, kita ini harus bermusyawarah untuk mencapai hasil kesepakatan atau putusan seperti itu. Tadi kan Akang sudah menyebutkan tentang nilai-nilai pengaktualisasian Pancasila di lingkungan kampus. Nah, pertanyaan yang keempat, bagaimana sih menurut Akang sendiri menanamkan nilai-nilai Pancasila yang tadi Akang sebutkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut tuh dari kita kecil gitu. Itu tuh keluarga tersebut tuh harus menanamkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi si keluarga tersebut tuh harus benar-benar mendidik anaknya ini memiliki agama gitu dan taat terhadap agama tersebut. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, si keluarga ini harus mengajarkan sopan dan santun si anak ini, entah itu ke yang lebih tua ataupun ke yang lebih muda. Lalu yang ketiga, persatuan gitu ya. Jadi si keluarga ini harus mendidik anak ini untuk selalu memiliki teman itulah, tidak boleh berantem dengan temannya gitu, tidak boleh pecah belah atau konflik lah dengan si teman si anak ini. Lalu yang kelima ini ada keadilan sosial. Jadi si orang tua ini harus mengajarkan si anak ini harus adil gitu. Dia ini harus menerapkan keadilan seperti itu. Ya, baik. Oke, pertanyaan yang terakhir dari Akang sendiri nih, tips bagaimana sih cara mendongkrak semangat Pancasila di kalangan generasi milenial dalam menjaga keutuhan dan kesatuan negara Indonesia ini sendiri? Ya, untuk mendongkrak semangat pemuda dan menjaga keutuhan pemuda Indonesia demi negara Indonesia, kita sebagai generasi milenial atau generasi muda gitu ya, kita ini harus saling bantu, saling support dan saling dukung sama generasi milenial ini, sama pemuda ini. Jadi kita ini nggak boleh ada yang namanya konflik ataupun bertengkar gitu terhadap sesama generasi muda. Karena ketika kita lulus nanti, si mahasiswa ini gitu ya, si mahasiswa ketika lulus nanti udah menjadi alumni, dia ini mempunyai relasi di setiap fakultasnya gitu. Jadi untuk mempermudah dia untuk kedepannya dan juga mempererat gitu tali persaudaraan si mahasiswa ini gitu. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Marshall atas jawaban-jawaban yang telah dipaparkan. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eda Fabiola dengan NPM 21106311606. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu mahasiswa dari Teknik Elektro untuk memenuhi tugas akhir kelas mata kuliah pendidikan Pancasila saya. Bisa tolong perkenalkan dirinya, Kang? Saya Herman Prakoso dari Teknik Elektro angkatan 2020.
Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk pertanyaan yang kedua, seberapa penting sih Pancasila menurut Akang? Sangat penting menurut saya, karena Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi pedoman dalam hidup masyarakat berbangsa dan bernegara. Karena negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya, maka diperlukan alat pemersatu keragaman tersebut. Yang pertanyaan yang ketiga, apa bentuk pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila di kehidupan Akang nih sebagai seorang mahasiswa? Seperti sila pertama yang kita ketahui bersama-sama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu pengaktualisasian nilai Pancasila dari sila pertama tersebut adalah toleransi antar umat beragama, karena dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Karena kita harus menjadi sebagai kita seorang yang beragama. Gitu. Dan sila ketiga itu persatuan Indonesia. Kita harus persatuan Indonesia itu tidak ada perbedaan di antara kita, ras, suku, agama, dan budaya. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Langsung ke pertanyaan yang terakhir, bagaimana menurut Akang cara mendongkrak semangat Pancasila di kalangan generasi milenial dalam menjaga keutuhan dan kesatuan negara? Cara mendongkrak itu menurut saya itu ya terjun langsung ke orang-orang ke generasi milenial tersebut, karena yang kita ketahui bersama-sama Pancasila adalah ideologi dasar negara kita. Kita harus membutuhkan itu, karena memperkenalkan Pancasila itu tidak semudah hanya memberitahu apa-apa gitu. Kayak kita harus memberitahu bagaimana kita harus bertindak di dalam sila pertama, bagaimana kita harus bertoleransi seperti di sila ketiga gitu. Gitu aja sih. Baik, terima kasih kepada Akang yang sudah mau saya wawancarai menjadi narasumber saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Septinisi, Umurnya? umurnya 46. 46. Kesibukannya dalam sehari-hari apa Seth? Ini apa? Ngurus rumah tangga, Ya, terus dagang. ya. Langsung aja masuk ke pertanyaannya. Apa yang Ibu ketahui tentang Pancasila? Pancasila adalah landasan negara. Ya. Kapan kira-kira Pancasila itu dilahirkan? Tanggal 1 Juni. 1 Juni. Ada berapa sih sila yang ada di Pancasila? Ada 5. Coba Ibu sebutkan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Coba Ibu sebutkan contoh aktualisasi nilai Pancasila di kehidupan Ibu sehari-hari sebagai masyarakat Indonesia dan juga sebagai seorang pedagang. Saling menghargai sesama manusia, sesama masyarakat, Ya, terus bersikap adil dalam antara pedagang sama pembeli, ya, terus jujur ya. jujur, Ya. tidak membeda-bedakan yang satu sama yang lainnya. Terus ada lagi? Udah.